Selamat pagi, di video kali ini saya akan membagikan hasil investasi saya di reksadana indeks MSCI Indonesia. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara untuk buka rekening saham dan cara untuk beli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di atas ini. Atau kalian juga bisa cari di playlist dengan judul saham series. Jadi ketika kita belajar reksadana, jenis-jenisnya pastinya ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau obligasi, reksadana saham, dan reksadana campuran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah reksadana indeks. Reksadana indeks ini masuk mana? Jadi sebenarnya reksadana indeks itu masuk di reksadana saham, tetapi pengelolaannya secara pasif. Pengelolaan secara pasif itu seperti apa? Jadi si manajer investasi hanya membeli saham di list perusahaan yang ada di indeks tersebut. Jadi tidak perlu membayar analis saham, jadi hanya membeli saham yang ada di list indeks tersebut. Jadi keuntungan ketika kita memilih reksadana indeks adalah di manajemen fee yang lebih kecil karena tidak ada biaya analis saham seperti itu. Jadi misal kita contoh beberapa indeks yang ada di Indonesia, misal LQ45, LQ45. Ini adalah gampangannya itu seperti 45 perusahaan terbesar di Indonesia gitu ya, paling liquid. Jadi yang ada di list perusahaan ini ada 45 perusahaan paling top di Indonesia gampangannya seperti itu. Terus ada indeks IDX30, ini juga gampangannya itu top 30. Jadi si manajer investasi hanya memilih 30 perusahaan yang ada di indeks IDX30. Kemudian ada indeks Sri Kehati. Ini adalah indeks di mana di dalam indeks tersebut gampangannya itu tidak ada yang perusak lingkungan. Nah, seperti itu kira-kira ya. Misal ada perusahaan batubara, perusahaan tambang batubara itu tidak masuk di indeks Sri Kehati. Terus di sini saya menggunakannya indeks MSCI Indonesia. Ini adalah indeks yang dikeluarkan oleh bank investasi dari Amerika Serikat, Morgan Stanley. MSCI Indonesia. Untuk list perusahaan yang ada di MSCI ini saya lampirkan di komen. Bisa kalian lihat perusahaan apa saja yang ada di indeks MSCI. Jadi yang ada di list perusahaan MSCI ini dirubah setiap tahun itu 2 kali. Jadi dirubah pada bulan Mei dan bulan November. Ini jadi tentunya perusahaan hasil list ini sangat mempengaruhi investor asing karena ini adalah bank yang sudah dipercaya gitu, seperti itu. Jadi saya kasih contoh ketika tanggal 14 November 2018 ketika indeks ini melakukan rebalancing, di situ memasukkan list saham PTBA atau saham PT Bukit Asam ke dalam list perusahaan, ke dalam list indeks MSCI. Ketika saat itu indeks atau saham dari PT Bukit Asam naik 5,38%. Kemudian dari TKIN Ciwi Kimia juga seperti itu. Ketika masuk ke dalam listnya saat itu juga naik 7,4%. Jadi indeks ini sangat berpengaruh karena dapat mengundang investor asing. Di sini saya investasi di Bareksa. Ini adalah tempat untuk membeli saham. Sebenarnya sama saja mau kalian beli di Bibit atau apa. Di sini saya investasi sebesar 1 juta rupiah dan berjalan 20 hari saya memilih manajer investasi Selendra dengan produknya
reksadana indeks Shelendra MSCI Value Index Fund. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah riwayat transaksi saya belinya 2 kali ya. Jadi tanggal 19 Juni 2020 itu 400.000, 22 Juni 2020 600.000. Jadi total belinya 1 juta. Dan ketika saya menjual reksadana indeks ini di harga 1.460.000. Jadi keuntungan yang saya dapat adalah 46.000 dalam 20 hari. Ini cukup lumayan. Jadi jika ada masukan atau saran bisa disampaikan di komen di bawah. Terima kasih.